Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai trauma bonding. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Ya, tadi sudah dibahas ya, atau sudah disampaikan, kita akan membahas mengenai trauma bonding. Seperti apa sih itu? Oke, kita mulai. Trauma bonding itu adalah keterikatan emosional yang mendalam yang berkembang dalam suatu hubungan ditandai dengan pelecehan yang bersifat emosional, fisik, bahkan keduanya. Maksudnya itu gimana ya? Jadi, trauma bonding ini ada keterikatan ya antara dua orang. Dia ini memiliki perasaan yang mendalam, hubungan yang mendalam, tapi dalam perkembangannya ke depan itu justru ada tindakan kekerasan, pelecehan, baik fisik ataupun emosional atau mental maksudnya, atau bisa juga keduanya. Nah, mungkin ada yang berpikir ya, kok bisa ya? Atau kok ada ya? Memang kenyataannya ada. Dan ini untuk sebagian orang dianggap aneh, tapi bagi yang menjalani ya, mereka tidak bisa melepaskan diri dari ikatan tersebut. Kenapa tidak bisa melepaskan diri? Atau lebih tepatnya lagi, bukan tidak bisa melepaskan diri ya, tapi sulit untuk melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat itu. Kenapa? Karena pelaku itu artinya orang yang melakukan kekerasan atau melakukan pelecehan dalam hubungan tersebut, itu mempertahankan kontrol yang sebisa mungkin membuat korban percaya bahwa itu nggak mungkin dihindari atau tidak mungkin diakhiri hubungan tersebut maksudnya ya. Jadi sudah menjalani dalam jangka waktu lama, bisa tahunan mungkin, bisa belasan tahun juga mungkin. Dan yang melakukan itu maksudnya si pelakunya, bukan si korban ya, itu sebisa mungkin membuat agar si korban itu yakin bahwa hey, kamu tuh nggak bisa melepaskan diri dari aku loh, atau hey, kamu nggak bisa keluar dari hubungan ini, dan ini harus diteruskan sampai seterusnya. Dan kalau si korban ini berpikir untuk menghindari atau mengakhiri, si pelakunya ini akan membuat atau mempengaruhi pikiran seolah-olah kalau misalnya ini tidak dilanjutkan atau diakhiri, justru akan memberikan dampak yang mengerikan, menakutkan, berbahaya, atau tidak baik bagi si korban. Akhirnya ya si korbannya nurut aja. Ini seperti hubungan toksik ya. Hubungan toksik itu seperti apa? Sudah ada videonya ya. Nanti tinggal dicari atau di deskripsi akan saya cantumkan linknya. Nah, tanda-tanda orang yang terjebak dalam traumatic bonding atau terikat oleh trauma itu adalah, pertama, perasaan rasa senang dan konflik dalam hubungan secara drastis dari tinggi ke rendah. Maksudnya bagaimana? Ada rasa senang dan konflik dalam hubungan toksik ini ya. Kan hubungan ini memang toksik karena yang satu disakiti dan yang satu menyakiti. Nah, ini ada perasaan senang dan sedih berkelanjutan. Jadi ada siklusnya, naik turun. Sehingga orang itu ketika dia merasa tidak senang, dia mungkin berpikir, ini kan nggak buruk terus, ada kalanya hubungan ini menyenangkan. Padahal sebenarnya hubungannya dibuat naik turun, dan akhirnya dibuat terbiasa dan berpikir, ya ini dianggap lumrah, dan si korban merasa baik-baik saja dengan hubungan ini. Yang kedua, sering dibuat merasa berhutang kepada pelaku dan menyatakan bahwa korban salah. Nah, maksudnya bagaimana? Si korban ini dibuat seolah-olah punya hutang budi ya, tepatnya ya, biasanya merasa hutang budi, dan akhirnya dibuat agar tidak bisa melepaskan diri. Mungkin bagi kebanyakan orang ini aneh ya, tapi memang
hal-hal ini ada dan terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita, mungkin juga di sekitar kita, tapi kita tidak menyadari. Nah, kalau misalnya melihat hal-hal ini, tentu akan ada baiknya memberikan nasihat atau masukan agar hubungan ini diperbaiki, dan kalau tidak bisa diperbaiki ya diakhiri. Selanjutnya, merasa bahwa hidupnya tidak bisa berjalan tanpa pelaku walaupun sadar itu tidak sehat. Sekali lagi, ini toksik. Nah, jadi si penderita itu dibuat seolah-olah kalau tanpa si pelaku dia nggak bisa. Contoh misalnya sudah punya anak, misalnya KDRT lah, KDRT terus menerus. Ini contoh paling gampang ya. KDRT akhirnya kalau KDRT kan biasanya pelakunya laki-laki biasanya ya. Nah, dibuat bahwa kalau misalnya nggak terus, artinya mengakhiri hubungan ini, nanti dia gimana? Nanti yang ngasih nafkah siapa? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal hubungannya sudah sangat tidak sehat atau hubungannya sakit. Tapi dibuat, nanti kalau ini gimana? Nanti kalau ini gimana? Udahlah, jalan aja terus. Akhirnya ya mau nggak mau menjalani hubungan itu dengan setengah hati, tapi ya nggak bisa mengakhiri. Lanjut, terus-menerus khawatir dan berusaha untuk tidak membuat marah si pelaku. Nah, dia tahu kalau misalnya pelakunya marah, dia akan disakiti. Jadi akhirnya mau nggak mau tetap menjalani hidup seperti itu. Kemudian berbohong kepada teman dan keluarga tentang hubungan tersebut dan secara konsisten membela pelaku. Jadi misalnya udah keluarganya, teman-temannya, sahabatnya, saudaranya, pokoknya orang-orang di lingkungan terdekatnya sudah menyatakan, kenapa sih diterusin? Kamu tuh disakiti ya? Oh, apa sih penderitanya atau si korbannya mengatakan, enggak kok, baik-baik aja. Dia baik, cuman kadang-kadang aja begitu. Dibelain. Karena memang sudah ditanamkan secara kuat bahwa hubungan ini tidak bisa diakhiri atau tidak boleh diakhiri. Lalu, kalau begini gimana? Ya tentu hal terbaik adalah mengakhirinya. Gimana cara keluar dari hubungan itu? Pertama, fokus pada masa depan. Maksudnya bagaimana sih fokus pada masa depan? Fokus masa depan itu maksudnya dia harus sadar bahwa apa ia mau menjalani kehidupan yang tidak sehat seperti ini terus-menerus. Nanti kalau begini terus, masa depannya bagaimana? Dia harus dibuat atau disadarkan bahwa nanti masa depannya bagaimana jika menjalani kehidupan yang tidak sehat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus pada bukti. Maksudnya gimana? Sudah ada bukti nyata. Dia mengalami kekerasan, dilecehkan, disakiti. Akhirnya bukti-bukti itu diperjelas bahwa, hey, ini udah ada loh, udah cukup loh bukti-buktinya. Apa iya kamu mau menjalani ini terus-menerus? Jadi fokus pada masa depan. Yang kedua adalah fokus pada bukti. Bukti yang sudah jelas. Yang ketiga, self-talk positif. Maksudnya self-talk positif gimana? Saya juga sudah pernah membahas tentang self-talk ya. Nah, ini seperti memberikan sugesti positif pada diri sendiri bahwa, ayolah, contoh ya, dia berbicara pada diri sendiri, ayolah, ini sudah tidak baik dan ini harus diakhiri dan kamu bisa kok menjalani hidup tanpa dia. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, merawat diri sendiri. Gimana caranya? Merawat diri sendiri bisa dijalani atau dilakukan dengan pertama berdoa bahwa hidup masih bisa berlanjut. Life goes on ya. Hidup harus terus berjalan. Tanpa orang tersebut, hidup masih bisa terus berjalan. Berdoa bahwa bisa kok tanpa orang itu, yang justru dengan lepas dari orang tersebut akan membuat dirinya lebih baik. Berdoa. Yang kedua, agar teralihkan menjalani hobi. Hobinya bisa macam-macam, bisa berkebun, olahraga, dan segala macamnya. Hangout atau nongkrong ya dengan teman-teman yang positif tentunya ya. Agar pikiran-pikiran negatifnya tersingkir, hilang, dan kemudian pikiran-pikiran yang tadinya negatif itu disingkirkan dan digantikan dengan pikiran yang positif. Tadi yang pertama adalah fokus pada masa depan, kemudian fokus pada bukti,
self talk yang positif, merawat diri sendiri. Yang kelima adalah stop menyalahkan diri sendiri atau self blame ya. Seringkali orang ketika harus berpisah, apalagi sudah berkeluarga, selalu menyalahkan diri sendiri. Oh, ini segala salah saya. Enggak. Kalau memang sudah nyata dan terbukti bahwa pasangannya kurang baik, ya jangan self blame. Jangan menyalahkan diri sendiri. Mau bagaimana lagi? Atau dia menyalahkan diri sendiri, salah pilih orang untuk menjadi pasangannya. Ya nggak gitu juga. Setiap orang kan juga pernah mengalami kesalahan, ya kan? Jadi stoplah menyalahkan diri sendiri. Jadi oke, kalau dianggap itu sebagai suatu kesalahan, tapi jangan jangan terdiam di dalam lubang yang kita buat. Ibaratnya kita terperosok ke dalam lubang, diam dan meratapi diri, meratapi nasib. Stop, sudah, itu sudah berlalu, tinggalkan saja. Lanjutkan hidupmu pada yang lebih baik. Karena di depan sana tentu masih ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil, yang bisa kita alami, dan yang bisa kita lakukan. Yang terakhir adalah konsul dengan ahli. Ini kalau udah parah, jadi misalnya sudah segala macam nggak bisa, oh masih ada yang kurang, oke, lanjutkan konsul dengan ahli. Siapa yang dimaksud dengan ahli? Konselor lah, psikolog lah, mungkin juga psikiater. Tolong jangan dianggap ketika konsul dengan psikolog itu, wah saya gila gitu. Oh, tidak semudah itu. Ketika konsul dengan psikolog misalnya, itu tentu akan mendapatkan masukan-masukan yang lebih positif, yang lebih baik untuk diri kita. Jadi jangan memberikan atau jangan tertanam pada pikiran bahwa ke psikolog sudah pasti, atau psikolog, kalau kita ke psikolog itu kita sakit kejiwaan, sakit jiwa lah maksudnya. Tidak sesempit itu. Setiap kita pasti pernah mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan, ya. Gangguan kejiwaan itu bukan hanya gila. Gangguan kejiwaan, stres itu juga mengalami gangguan. Sedih. Nah, karena itu jangan sampai stres berlarut-larut, sedih berlarut-larut yang akhirnya memberikan dampak negatif pada diri kita ke depannya. Mungkin sekian saja dari saya, pembahasan tentang trauma bonding atau terikat oleh trauma. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan Wibisono dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, berikan komen. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.